deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide, deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide, wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep, wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep, deep and blue, there's a fountain flowing. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di ibadah Sekolah Minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Gimana nih adik-adik, udah pada siap ibadah kan? Nah, kalau udah siap ibadah, artinya adik-adik semua udah mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kalau belum, ayo adik-adik dipersiapkan dulu Alkitab dan persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini. Selain itu adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik supaya selama ibadah adik-adik tidak boleh berjalan-jalan atau berlari-larian. Adik-adik harus duduk tenang dan bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Adik-adik ambil sikap berdoanya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mengingat betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, mari adik-adik kita awali ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Ikuti gerakan kakak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kalau masih
angkat satu lagu pujian, Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, Oh gak ah, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, Gak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, Oh gak ah, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hati, pikiran kami untuk terfokus, untuk kami bisa fokus dalam beribadah kami Tuhan dan menikmati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kakak ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dan sukacita kita di hadapan Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo sambil mengikuti gerakan kakak ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan Tita ke-9 beserta maksudnya. Mari kita ucapkan Tita ke-9 ya. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita. Ayo, mari kita buka Alkitab kita. Epistel kita pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kakak ulangi lagi ya. Epistel kita pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca secara bersama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudias, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengejar. Demikianlah firman Allah. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini tertulis pada Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Mari kita saksikan video ayat hafalan untuk minggu ini. Efesus 4 ayat 9a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya dapat beroleh kasih. Semuanya, hari ini kami akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada Efesus 4 ayat 29. Beginilah bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Terima kasih. Shalom, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di hatiku.
sekolah minggu, Abang harap kita semuanya baik-baik saja ya. Semoga Tuhan melindungi kita dan memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kita hati yang tenang untuk mau mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu. Kau masih memberkati kami bersuka cita. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Melalui video ini, biarlah kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semuanya, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32. Kita baca secara bersamaan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab, maka kita akan mendengarkan yang menjadi topik cerita Alkitab di minggu ini adalah menjaga perkataan. Sekali lagi, topiknya adalah menjaga perkataan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bermain, pernahkah kita berpikir untuk menjaga anggota tubuh kita agar terhindar dari benturan atau mara bahaya? Ya, tentu saja pernah, bahkan sebenarnya memang harus dijaga. Nah, di dalam cerita kita, menurut pembacaan firman Tuhan tadi, ada satu hal dari anggota tubuh kita yang harus sangat dijaga ketika bermain. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah mulut. Ya, benar, mulut. Kita semua harus menjaga mulut kita saat bermain, agar tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap teman-teman kita. Kita harus menjaga mulut kita agar tidak mengeluarkan umpatan, kata-kata yang kotor terhadap teman kita, karena hal itu merupakan tindakan melawan perintah Tuhan. Selain melawan perintah Tuhan, kata-kata kotor juga akan menyakiti hati dan perasaan teman kita tersebut. Pasti adik-adik sekolah minggu masih ingat lagu "Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu." Dan juga anggota tubuh yang lain. Di dalam lagu itu, anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk berhati-hati menggunakan setiap organ tubuh kita. Masih ingat kan? Lagu ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar kita selalu berhati-hati menggunakan mulut kita dalam berkata-kata dan berbicara. Begitu juga firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 29 berkata,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang sopan, lembut, dan terutama menyenangkan hati dan perasaan teman-teman kita semua. Jadi, mulut kita bisa menjadi alat untuk menyakiti orang lain, tetapi juga bisa menjadi alat untuk menyemangati atau memberkati orang lain. Yang harus kita waspadai di sini adalah ketika perkataan kita tidak lagi menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan dan kutuk bagi orang lain, sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Adik-adik sekolah minggu, ada pepatah dunia mengatakan, mulutmu harimaumu. Ya, memang benar, kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat harimau, sangat berkuasa dan bisa menjadi sangat berbahaya jika salah menempatkan dan menggunakannya. Coba kita bayangkan bagaimana ucapan seorang yang selalu membicarakan kejelekan temannya, di belakangnya sampai melukai hati dan perasaan teman kita tersebut. Apa yang terjadi coba? Jadi kita harus menyadari bahwa kata-kata kita bisa memberkati orang lain, dan orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui perkataan kita. Tetapi kata-kata kita juga bisa menghancurkan orang lain, bisa menyakiti orang lain, dan bisa merusak hubungan pertemanan yang selama ini sangat baik, akhirnya menjadi hancur. Akibat dari kita yang tidak bisa menjaga mulut kita sendiri, maka teman kita bisa menjadi musuh kita. Akibat dari kita yang tidak bisa menjaga mulut kita, maka orang yang menyayangi dan mengasihi kita malah membenci kita. Akhirnya kita yang tidak bisa menjaga mulut kita sendiri menjadi tidak memiliki teman lagi. Jadi anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, akan kehilangan banyak teman. Nah, siapa di antara kita yang mau kehilangan banyak teman? Tentu tidak ada. Abang sendiri saja tidak mau kehilangan teman. Maka abang akan menjaga tutur kata abang, perkataan abang. Sedemikiannya harus mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan hati dan juga perasaan teman-teman abang. Siapa yang mau meniru? Siapa yang mau ikut melakukan tindakan tersebut seperti yang diminta di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32 ini? Adik-adik sekolah minggu, tahukah kita bahwasanya jika kita bertutur kata tidak baik, bertutur kata sangat tidak sopan, itu akan sangat mendukakan hati Roh Kudus Allah? Benar loh adik-adik, jika kamu menuturkan kata yang tidak sopan, kata yang tidak baik didengar oleh setiap teman-teman kamu, maka kamu sudah termaksud mengecewakan hati Allah, mengecewakan Roh Kudus. Maka bagaimana cara adik-adik untuk tidak mengecewakan Roh Kudus Allah? Kitab Efesus ini mengatakan kita harus menghindari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan apa yang harus kita lakukan agar tidak mendukakan hati Roh Kudus Allah? Di ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Mari kita ingat bersama-sama bahwa orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang mau bertutur kata dengan sopan. Maka untuk itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau menasihati kita semua agar kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan dan hati teman-teman kita. Tetapi marilah kita semua berkata-kata atau berbicara dengan sopan, mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat hati dan perasaan teman kita senang, sukacita, dan biarlah perkataan kita itu mendatangkan kasih karunia bagi sesama kita dan teman-teman kita semua. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita agar kita mampu menguasai mulut kita dalam berbicara kepada teman-teman kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan yang baik bagi kami semuanya, secara khusus anak-anak, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan juga memberikan kami hati yang rindu akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahannya, adik-adik. Sadia maagana Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan masa. Jaloma Tuhan, saibas maroham. Tanganku na menega Tuhan, nasohea mansari lopeawon Tuhan. Rohaku mahulehon Tuhan, naboy pelehonoku gabeles niloham. Jaloma Tuhan, saibas maroham. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa dan nantinya akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami telah selesai melakukan ibadah online sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, Tuhan memberkati kedua orang tuanya, Tuhan memberkati juga keluarganya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat negara kami ini ya Bapak, kiranya virus COVID-19 ini yang ada di negara kami hingga pada saat ini, kiranya Tuhanlah yang memusnahkan virus-virus ini agar kami kembali dapat berkumpul bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami Bapak dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja yang kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya inilah doa anakmu yang jauh daripada sempurna. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.